Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda tentunya lur ya. Iya dulur, ini kita mau membahas tentang gimana caranya kita kalau nanti panen padi itu bisa mendapatkan harga jual yang cukup tinggi. Itu kita bisa menyiasatinya lur. Gimana caranya? Monggo lur, nanti disimak dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya dulur itu nggak ketinggalan informasi dan juga bisa menjadi referensi sedulur semua. Ya dulur, sebelum kita mulai, alangkah baiknya dulur ya, bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe dulur, supaya channel ini bisa berkembang. Dan yang bagi dulur-dulur yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih dulu. Salam petani muda, salam petani milenial dulur. Ya dulur, kalau kita pengen menanam padi, biasanya itu kan padi itu banyak jenisnya lur ya. Dari yang galur, terus genjah, terus ada hibrida, itu berbagai macam jenis padi. Terus gimana itu apakah mempengaruhi nanti kalau kita mau menjual dari gabah kita, itu pasti mempengaruhi lur dari jenis padinya itu toh. Contohnya kita yang paling bagus sekarang kalau harus tonase gitu toh, itu pasti ya IP32 lur ya, atau Impari 32. Itu apa itu tonasenya itu belum ada yang ngalahin the king of tonase gitu lur ya. Terus kita nanti juga akan tanam itu lur, IP32 itu. Aku nggak mau tanam padi yang aneh-aneh, kita tanamnya yang sudah teruji gitu ya, atau yang sudah biasa kita tanam aja lur. Yang penting nanti kita perawatannya bagus juga akan bagus. Dan biasanya kalau nanamnya IP32 itu kalau di MT pertama kan itu rawan roboh lur ya. Kalau masalah roboh dan tidaknya itu sebenarnya tergantung perawatan dari kita sendiri lur. Karena apa aku bisa bilang begitu? Karena aku sudah 5-6 kali nih tanam di musim pertama, itu hasilnya itu nggak ada yang roboh lur. Ya ada roboh cuma 1 atau 2 rumpun di sekitar pematang sawah, itu aku anggap sudah biasa. Walaupun nggak jenis IP32 pasti juga ada yang rubuh 1-2-nya gitu. Nah terus apakah nanti mempengaruhi harga jual? Itu pasti mempengaruhi lur. Soalnya gini, biasanya tengkulak atau pedagang itu sukanya itu yang pasti itu nomor 1 yang dicari itu ini padinya apa. Kalau dijawab ini 32 pasti langsung nganu lur, nggak ngenyang atau nggak gimana gitu, nggak tanya-tanya lagi. Tapi kalau contohnya kita tanamnya kayak Trisakti atau Situbang Gendin, pasti tidak lah ini padinya gini gitu, pasti ada alasan-alasannya gitu lur, biar supaya harganya itu turun gitu toh. Nah terus gimana supaya nanti harga jualnya tinggi? Nah supaya kita harga jual tinggi, panenlah lur, panenlah kita itu di bulan 1 dan bulan 2 atau bulan Januari dan bulan Februari. Kenapa bisa bulan itu? Karena gini lur, biasanya kalau kita bisa panen di bulan 1 dan bulan 2 itu stok gudang itu biasanya masih banyak yang kosong. Kalau stok gudang kosong, otomatis dia akan menyerap padi atau gabah dari petani itu lebih banyak lur ya. Kalau stok gudang full, otomatis gudang tutup, terus pengepul atau tengkulak itu kan stornya sedikit susah, nanti berdampak pada harga jual gabah itu sendiri lur. Nah dulur, gimana supaya kita bisa panen di bulan 1 dan bulan 2? Nah kita juga harus tahu lur ya, umur padinya itu berapa hari. Contoh kayak kita ini nanti mau tanamnya Impari 32. Impari 32 itu kan umurnya 90 hari lur ya, kalau kita itu tanamnya di tandur. Terus atau enggak di semai itu toh, atau di semai gitu lur ya. Terus kalau kita enggak semai atau kalau di sini di apa itu diulur, itu beda lur ya. Bedanya gini, kalau kita sistemnya sistem taju atau diulur itu kita membutuhin waktu yang lebih banyak, karena kita persemaiannya itu ya langsung di lahannya itu sendiri gitu lur ya. Kalau umurnya padi itu 90 hari, kita harus tambahin 20 hari lur. Jadi nanti ketemunya 90 tambah 20, 110
10 hari lur ya. Terus gimana kita bisa panen di bulan Januari? Ya tinggal dikurangi lur. Kalau kita pengen Januari ya tinggal dikurangin 3 bulan lebih 10 hari itu tadi. Nah, kalau aku menurut sesepuh yang sudah tua-tua yang bisa menghitung itu toh, menghitung bulan dan tanggal gitu. Alangkah baiknya kalau kita tanam itu di bulan Oktober, ya bulan sekarang ini lur. Terus kapan mulainya? Mulainya itu tanggal 10 lur. Mulai tanggal 10 dan kalau bisa jangan sampai kelewat dari bulan Oktober. Berarti sampai akhir Oktober gitu. Karena apa? Kalau kita bisa tanam di bulan itu, katanya itu nanti tumbuhnya itu lebih baik daripada yang kurang dari tanggal 10 itu. Aku juga nggak begitu paham gitu lur soal hitung-hitungan gitu, tapi katanya kayak gitu lur. Nah, terus nanti kan kalau kita tanamnya tanggal 10 ditambah 100 berapa itu 110 hari kan ketemunya kan nanti nganu lur ya di bulan Februari gitu, perkiraan ya bulan Februari ya nanti panennya. Kalau kita masih di bulan Februari, otomatis nanti harga jualnya biasanya itu masih tinggi lur, sekitaran masih di angka 4.200 ke atas gitu. Biasanya masih gitu. Tapi kalau kita panennya di bulan 3 dan bulan 4 ya wes otomatis itu lur, pasti harga jual itu akan anjlok gitu. Kayak kemarin itu sampai 3.000-an gitu ya. Itu kan kita sebagai petani kan ya rugi besar lur ya kalau tanaman kita atau gabah kita dibeli dengan harga 3.000-an. Karena apa? Karena harga pupuk, obat-obatan, terus olah lahan itu semuanya itu kan naik semua lur ya. Kita pengeluarannya itu sudah tinggi tapi harga jualnya rendah, otomatis kita tombok lur. Jadi alangkah baiknya kita siasati lur ya, kalau kita mau menanam padi alangkah baiknya itu tadi di bulan Oktober lur, dimulai dari tanggal 10. Kalau sedulur-sedulur kayak nggak percaya gitu bisa ditanyain di sesepuh setempat lur yang masih bisa ngitung tanggal dan bulan gitu toh. Nanti bisa samakan apakah bener atau tidak ini omonganku gitu lur ya. Soalnya biasanya beda daerah itu cara penghitungannya juga beda, tapi bedanya nggak jauh-jauh amat gitu lur. Nah jadi itu tadi lur ya, kalau kita mau menanam alangkah baiknya itu toh diusahakan dipanen di bulan 1 dan bulan 2. Ini bagusnya kalau ini yang di sawah tak ada hujan lur ya. Kalau kita sawahnya itu sawah pengairan, kita ya nggak usah ngitung bulan lur. Gimana itu toh? Karena apa? Karena kita kalau sawahnya sawah pengairan kan otomatis lur ya, air yang kita butuhin itu lancar. Kalau air yang kita butuhin itu lancar ya nggak usah kita menghitung, karena kita fokusnya nanti cuma di perawatan dari tanaman yang kita tanam itu sendiri. Nah dulur, jadi ini pembahasannya tentang kita yang di sawah tak ada hujan. Kayak lahan kita ini yang lahan di sawah tak ada hujan. Terus gimana? Apakah masuk dulur? Kalau masih ada ganjalan-ganjalan itu bisa ditanyain di kolom komentar lur ya. Karena ini aku bikin ini ya tanya-tanya dulu sama yang sesepuh gitu toh, gimana bagusnya tanamnya, terus biasanya panennya di bulan apa gitu toh. Jadi aku nggak bikin kayak gini tuh nggak asal-asalan gitu lur ya, cuma teori sepihak gitu toh, itu enggak. Dan biasanya aku juga fakta di lapangan biasanya gimana harga jualnya di bulan apa gitu, itu juga aku titeni gitu lur sorot jawane, agar nanti kita hasilnya itu ya walaupun nanti hasilnya sedikit, kalau harga jualnya itu tinggi, otomatis nanti kita juga akan mendapat banyak PT lur ya, atau banyak dolarnya tentunya. Ya dulur, makasih dulur ya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tidak lupa aku ucapin terima kasih bagi yang sudah subscribe tentunya lur ya. Bagi yang belum subscribe aku minta tolong di subscribe lur ya.
Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulu.